warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan mata kuliah studi kelayakan bisnis yang terdiri dari saya sendiri, Pak Roji, yang kedua ada Novianti Kusumawardani, yang ketiga ada Muhammad Sukron, yang keempat ada Muhammad Rizky Pratama. Dan di sini kami mempresentasikan tentang bisnis usaha minuman boba Quickly di Jakarta Selatan yang bertempat di Kemang. Next. Di sini ada pendahuluan latar belakangnya Quickly merupakan salah satu retail di industri dan beverages asal Taiwan yang didirikan pada tahun 1980-an dan sejak saat ini dikembangkan dengan membuka lebih dari 500 gerai di seluruh dunia. Quickly merupakan terobosan terbaru di bidang minuman bubble tea. Konsep tea yang diterapkan oleh Quickly di Indonesia bukan merupakan hal yang baru. Minuman bubble mutiara saat ini banyak diminati masyarakat, khususnya para anak muda. Dengan senang hati. Pendahuluan, rumusan masalah. Minuman boba selain merek Quickly pada saat ini sudah banyak sekali para pesaing membuka cabang di mana-mana dengan komposisi yang sama dan harga yang sedikit lebih murah. Untuk mempertahankan bisnisnya, perusahaan ini membuka Quickly Home. Jadi Quickly dibuat dalam bentuk botol juga untuk membedakan dengan pesaing lainnya, supaya minuman ini dapat diminum di rumah dan dapat diminum kapanpun jika ingin meminumnya hanya menambahkan es batu. Dan untuk tujuannya berdasarkan penjelasan dan dukungan dari teori tersebut dan mengingat semakin ketatnya pesaing di industri bubble tea Indonesia, terutama di kota Jakarta, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara brand image, perceived value, customer satisfaction, dan repurchase intention pada pelanggan Quickly di Jakarta. Next. Untuk landasan teori, ada beberapa landasan teori. Yang pertama adalah aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran adalah seberapa besar pasar yang akan dimasuki dan seberapa perusahaan untuk menguasai pasar, serta bagaimana strategi yang akan besar kemampuan dijalankan nantinya. Untuk aspek hukumnya digunakan untuk meneliti aspek manajemen dan organisasi untuk kelengkapan, kesempurnaan, dan keaslian mengukur kesiapan dan kemampuan sumber dokumen yang dimiliki mulai dari badan usaha, izin-izin, sampai dokumen lainnya. Next. Di sini ada juga aspek manajemen dan SDM. Untuk aspek manajemen dan SDM ini untuk mengukur kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia yang akan menjalankan usaha tersebut dan membentuk organisasi yang sesuai dengan usaha yang sedang dijalankan. Dan untuk aspek keuangannya, menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan serta besar biaya yang dikeluarkan di dalam aspek keuangan terdapat arus kas dan profit usaha. Untuk aspek ekonominya, memberikan peluang meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, menambah aktivitas ekonomi. Next. Untuk aspek teknik dan teknologi, di sini kita dari analisis lokasi bisnis, luas produksi, dan kesiapan teknologi dapat disimpulkan bahwa posisi tempat usaha perusahaan sangat strategis. Bisnis ini telah mampu memenuhi permintaan 30 cup per harinya atau lebih. Kemudian untuk mempromosikan usaha ini di sosial media, kami menggunakan smartphone. Untuk aspek lingkungan hidupnya, menganalisa bagaimana pengaruh bisnis terhadap lingkungan sekitar, menganalisa aspek lingkungan dengan menghubungkan bisnis dengan modal analisa mengenai dampak lingkungan. Next. Untuk profil usaha ini bisa dilanjutkan dengan
Kakak Sukron. Ya, profil usaha, deskripsi usaha. Minuman boba quickly ini memiliki perusahaan yaitu PT Lingkar Natura, inti di mana perusahaan yang memiliki monster franchise untuk minuman dari Taiwan. Ini menjadi populer di banyak wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara saat 1990-an. Quickly adalah yang pertama membawa boba ke tanah air tahun 2000. Quickly ini hadir pertama kali di Plaza Indonesia. 2. Profil Quickly. Sini dia nama produknya itu adalah Quickly, pemiliknya adalah Limping. Alamat usahanya itu Kemang, Jakarta Selatan. Nah, di sini ada visi dan misi dari Quickly Boba, yaitu visinya yang pertama, brand boba Quickly keseluruhan Indonesia bahwa dunia. Brand boba Quickly keseluruhan Indonesia dunia. 2. Mengembangkan cabang boba Quickly ke seluruh Indonesia bahkan dunia. 3. Menjadi selera masyarakat yang berubah meningkatnya zaman. Dan untuk misinya itu menyajikan boba Quickly yang inovatif dan berbeda dari pesaing lainnya. 2. Menyajikan boba Quickly dengan sentuhan khas Indonesia. 3. Menyajikan boba Quickly yang berisi higienis, segar, dan fresh. 4. Melayani dengan ramah, senyum, dan penuh respon. Nah, di sini adalah strategi pemasaran untuk boba Quickly. Yang pertama yaitu strategi dari produk, harga, tempat, dan promosi. Nah, ini adalah menu-menu yang ada di boba Quickly. Ini adalah 10 menu favorit yang ada di boba Quickly di Kemang, Jakarta Selatan. Yaitu produk yang dihasilkan merupakan produk yang menggunakan boba atau disebut juga bubble drink, yang dimana semua bahannya 100% import dari Taiwan dengan bahan-bahan yang natural. Nah, ini adalah harga dari boba Quickly-nya, bisa dilihat sendiri dari harganya ada beberapa menu, sekitar ada lebih dari 50 menu produk minuman. Nah, aspek finansialnya bisa dilanjutkan oleh Pratama. Aspek finansial. Nah, dari sini kita bisa lihat dari sumber pendanaannya, dari modal sendirinya itu berapa bulan sih? Per tahun ya? Per tahun modal sendiri 30 juta. Nah, sampai dengan G sampai kolom G dan dijumlahkan sama dengan 210 juta. Next. Dan analisis kebutuhan investasi awal. Yang pertama, aktiva tetapnya itu cooker per dengan biaya 800.000 dengan kuantitasnya 6 tahun, mesin shell, blender, freezer, centong per 3 piece, dan masing-masing kuantitasnya 6 tahun. Mesin shell biayanya itu 5 juta, blender 200.000, freezer 3 juta, centong per 3 piece 30.000, dan aktiva tetapnya itu total menjadi 9.030.000 rupiah. Yang kedua, modal kerja dan biaya bahan baku untuk 12 bulan sebesar 40 juta rupiah. Ketiga, biaya operasional gaji karyawan yaitu 3 juta kali 3, 108 juta per 12 bulan. Biaya air dan listrik 12 juta. Biaya sewa tempat dan pajaknya 30 juta. Dan jumlah totalnya itu sebesar 150 juta per tahun. Jadi total semuanya itu 199 juta 30.000 rupiah dalam 1 tahun. Next. Nah, ini arus kas masuk.
Penyusutan investasi umur ekonomis, penyusutan 9.030.000 dibagi 6 sebesar 1.505.000 per tahun. Sehingga estimasi laporan laba atau rugi pendapatan biaya keluar, total biaya 480 juta, penyusutan 1.505, dan di sini 478.495.000, dan laba sebelum pajak atau EBIT-nya itu sebesar 279.465.000, pajak 11%-nya 279.465, dan total 30.741. Laba setelah pajaknya yaitu sebesar 279.434.259 rupiah. Dan aliran kas masuk bersih EAT plus penyusutan yaitu sama dengan 279.434.259.000 plus 1.505.000, dan totalnya 280.939.259 rupiah. Dan ini payback periode PP-nya itu 210 juta dibagi 1.505.000 dikali 12 bulan sama dengan 1,7 tahun. Usaha Quicklik ini dinilai layak karena waktu pengembalian modal usaha selama 1 tahun 7 bulan lebih kecil dari 6 tahun atau umur investasi. Next. Nah, Bang Roji bisa dilanjutkan penjelasannya. Dan untuk average rate of return-nya untuk hari ini dari hasil yang total 279.434.259 perak itu ditambah dari 6. Jadi totalnya itu 1.676.605.554. Untuk rata-ratanya ya tinggal hasil dari totalnya dibagi 5 hasilnya jadi 335.321.110 rupiah. Untuk rata-rata investasinya ya 210 juta dibagi 2, jadi hasilnya itu 105 juta. Untuk hasil ARR-nya itu dari hasil yang total 279.434.259 dibagi 105 juta itu sama dengan 2,66%. Next. Nah, untuk nilai NPV-nya bisa dilihat dari sini. Jadi totalnya semua itu totalnya 1M 685.635.554 rupiah. Untuk inisial cash flow-nya 9 juta 30.000. Untuk hasil NPV-nya 1M 676.605.554. Usaha Quickly ini dinilai layak karena nilai NPV-nya di atas 0, yaitu sebesar 1M 676.605.554 rupiah. Next. Nah, untuk profitability index-nya itu PI-nya ya tadi hasil yang sebelumnya dibagi 210 juta dikali 100%, totalnya itu 7,98%. Next. Nah, untuk peluang usahanya ini dapat dilihat dari profit yang didapat menunjuk bahwa minuman boba Quickly memiliki peluang usaha yang menarik dan dapat berkembang secara pesat, dan minuman boba Quickly akan meningkat usaha dengan menambahkan cabang boba
Quickly di daerah Jakarta karena melihat hasil usaha yang sudah sesuai dengan aspek studi kelayakan bisnis dan keberhasilan usaha. Next. Untuk kesimpulannya, yang pertama, brand awareness memiliki pengaruh yang signifikan terhadap brand loyalty. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh satu dengan yang lain secara signifikan, serta menunjukkan bahwa semakin tingginya nilai suatu merek minuman boba sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang berbunyi brand awareness memiliki pengaruh terhadap brand loyalty dapat dinyatakan diterima. Yang kedua, perceived quality memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap brand loyalty. Pengaruh kedua variabel tersebut adalah tidak signifikan yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas dari suatu produk tidak menjamin tingginya loyalty konsumen terhadap suatu merek fast drink. Next. Dan yang ketiga, memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap brand loyalty. Pengaruh kedua variabel tersebut adalah tidak signifikan yang menunjukkan bahwa semakin tinggi attractiveness dari suatu kepribadian merek tidak menjamin tingginya loyalty konsumen terhadap suatu merek fast fashion. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini yang berbunyi attractiveness memiliki pengaruh terhadap brand loyalty dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak. Yang keempat, excitement memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap brand loyalty. Pengaruh kedua variabel tersebut adalah tidak signifikan yang menunjukkan bahwa semakin tinggi excitement dari suatu kepribadian merek tidak menjamin tingginya loyalitas konsumen terhadap suatu merek fast fashion. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini yang berbunyi excitement memiliki pengaruh terhadap brand loyalty dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak. Next. Untuk presentasi dari kelompok 2 cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ucapan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.